Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Tewati, NPM 2001061012 dari D3 Akuntansi Universitas Lampung. Di sini saya mewakili ketiga anggota saya yang akan mempresentasikan materi yang berjudul pemakaian tanda baca, titik koma hingga apostrof. Bahasan yang pertama yaitu pengertian tanda baca, yang kedua jenis-jenis tanda baca, yang ketiga cara umum penggunaan tanda baca, yang keempat contoh penggunaan. Apa sih yang disebut tanda baca? Menurut KBBI, tanda baca adalah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan seperti titik, koma, dan lain sebagainya. Menurut Wijayanti 2015-30, tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik dua, dan sebagainya. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan atau EYD. Ada 15 tanda baca yang lazim digunakan dalam penulisan. Saya Riki Aditya Nalohi dengan NPM 2001061023. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Irma Utiawati, yaitu jenis-jenis tanda baca dan cara penggunaannya. Jadi sebenarnya ada 15 tanda baca, namun dalam video presentasi kali ini saya dan teman-teman kelompok akan menjelaskan 13 saja. Karena dua di antaranya yaitu tanda titik dan tanda koma sudah sangat sering digunakan, sehingga saya yakin teman-teman juga sudah tahu bagaimana cara penggunaannya. Yang A yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Yang B adalah tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik dua diikuti dengan pemerinciannya yaitu kursi, meja, dan lemari. C adalah tanda hubung, yaitu tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal pergantian baris. Misalnya seperti ini. Di samping cara lama, ditemukan juga ca, tanda hubung, kemudian di garis di bawah, baris di bawahnya diikuti dengan ra baru. Jadi ca dan ra adalah satu kata yaitu cara, namun karena pergantian baris sehingga tidak cukup jika dituliskan semuanya, digunakanlah tanda hubung di antara kata ca dan ra, seperti itu. Yang D adalah tanda pisah. Jadi, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, kemudian saya yakin akan tercapai, tanda pisah, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Saya Delia Marsanda dengan nomor NPM 210611015 akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Adit. Tanda tanya, tanda ini sering digunakan saat akhir kalimat pada kalimat tanya. Contohnya, bagaimana perasaanmu sekarang, lalu pada akhir kalimat diberikan tanda tanya. Lalu contoh lainnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Lalu pada akhirnya diberikan tanda tanya. Lalu ada tanda seru. Tanda seru juga disebut sebagai tanda patung. Biasanya digunakan setelah kalimat seruan menunjukkan perasaan atau penegasan dan menandai akhir kalimat. Tanda ini sering ditemukan di bahasa dan di sistem tulisan. Contohnya, mari kita dukung gerakan cinta bangsa Indonesia. Pada akhir kalimat diberikan tanda seru. Lalu ada tanda elips. Nah, tanda ini untuk menunjukkan dalam suatu kalimat atau kutipan yang terdapat pada bagian yang dihilangkan atau untuk penulisan yang tidak diselesaikan dalam dialog. Contohnya, penyebab kemerosotan, titik 3, lanjutkan akan diteliti lebih lanjut. Lalu ada tanda kutip atau tanda petik, digunakan secara berpasangan atau mengambil petikan langsung yang berasal dari ucapan, kutipan frasa, atau kata. Nah, contohnya itu tanda kutip merdeka atau mati, tanda seru, tanda kutip seru Bung Tomo dalam pidatonya. Saya Zara Diba, NPM 201061003
Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Adel, yaitu jenis-jenis tanda baca dan cara penggunaannya. Yang pertama, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lainnya. Misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi, tanda petik tunggal, kring, kering, tanda petik tunggal, tadi tanda tanya. Yang kedua, tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan lainnya. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM, lokakarya atau workshop itu diadakan di Manado. Yang ketiga, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Misalnya, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai tanda kurung siku dengan tanda kurung siku kaidah bahasa Indonesia. Yang keempat, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 takwim. Misalnya, nomor surat 7 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2013. Nomor pada alamat Jalan Keramat 3 garis miring 10 dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Tahun ajaran 2012 garis miring 2013. Yang terakhir adalah tanda apostrof. Nah, jadi tanda apostrof atau tanda penyingkat adalah dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya seperti ini. Dia kan kusurati. Nah, kata kan di sini adalah kata akan, namun disingkat menggunakan tanda apostrof sehingga hanya menyisakan kata kan. Yang kedua adalah 5, 2, dan 13. Jadi 13 di sini adalah maksudnya 2013, namun angka 2 dan 0-nya disingkat menggunakan tanda apostrof sehingga hanya menyisakan angka apostrof 13. Mungkin sekian video presentasi dari kelompok 3. Kami anggota kelompok memohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video presentasi kali ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain video.